Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, kita ketemu lagi. Masih tetap di bab 3, subbab yang B, lalu kemudian indikator yang kedua. Nah, kali ini di indikator yang kedua, kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Anak sekalian, mari kita pelajari dengan baik. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, apa yang kita bicarakan? Ya, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama internasional, Bapak akan ingatkan kembali tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu bisa diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara, ya, yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Bapak ulangi, kerjasama internasional atau kerjasama antar bangsa adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Tentu di pelajaran yang pertama kalian sudah membaca, mendengarkan videonya tentang pengertian hubungan internasional. Nah, sekarang anak sekalian kita lanjutkan. Kita bicara yang pertama adalah pelaku hubungan internasional. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk hubungan internasional. Siapa sih pelakunya di dalam hubungan internasional yang kemudian berlanjut kepada kerjasama internasional? Ya, di sini ada negara, ada kelompok atau perusahaan, mungkin juga organisasi, dan juga ada juga individu. Nah, bagaimana kerjasama ini terjadi? Antara siapa dengan siapa? Kita lihat petanya. Kerjasama bisa saja antara negara dengan negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dalam ASEAN, ya, atau di dalam PBB. Itu yang menjadi anggota adalah negara, anak sekalian. Lalu kemudian bisa juga kelompok dengan kelompok atau perusahaan dengan perusahaan. Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B di negara lain. Perusahaan A di Indonesia, perusahaan B di negara lain. Bisa juga antar individu, antar pedagang secara individu, ya, dari suatu negara ke negara lain. Nah, bisa juga anak sekalian antara negara dengan perusahaan. Misalnya Indonesia dengan Microsoft, misalnya, ya. Lalu bisa juga misalnya Indonesia kerjasama dengan Sime Darby untuk pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia. Sime Darby itu perusahaan Malaysia, ya. Atau Indonesia bekerja sama dengan dengan bank internasional misalnya. Nah, bisa juga negara kerjasama dengan individu. Misalnya Indonesia memerlukan pakar, ya, pakar untuk membenahi satu sistem di Indonesia. Nah, maka bisa saja Indonesia mengontrak seseorang, bukan suatu perusahaan, bukan dari negara, tapi dari seseorang yang orang itu adalah warga negara lain. Jadi inilah para pelaku di dalam hubungan internasional, negara, kelompok, perusahaan. Bisa dipahami anak sekalian? Kita lanjutkan sekarang ke bentuk-bentuk kerjasama internasional. Terdapat 3 bentuk kerjasama internasional anak sekalian. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Apa itu? Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara saja. Ya, baik itu kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris. Ya, hanya 2 negara saja, tidak melibatkan negara lain. Ini namanya bilateral, bil. Itu artinya 2. Lalu kemudian, ya ini pengertiannya, kalian bisa baca sendiri ya, Bapak sudah menjelaskannya tadi. Lalu kemudian ada namanya kerjasama regional. Region itu berarti wilayah. Berarti kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di satu kawasan tertentu. Bapak ulangi lagi, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara, berarti banyak negaranya,
ya, dalam satu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN misalnya. ASEAN adalah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasamanya banyak, bisa jadi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ya. Nah, ini. Ada juga yang wilayah ini APEC misalnya, Asia Pacific Economic Cooperation, adalah kerjasama khusus ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara yang berada di perbatasan atau di lingkungan Samudra Pasifik ya sekalian ya. Ini adalah kawasan saja. Nah, ini contohnya, ada ASEAN, ada APEC, ada MEE ya atau EU, Masyarakat Ekonomi Eropa, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau perdagangan bebas ASEAN, ini di kawasan Asia Tenggara bidang perdagangan. Ada North American Free Trade Area, yaitu perdagangan bebas di Amerika Utara. Ada Liga Arab ya untuk negara-negara Arab. Ada juga NATO, North Atlantic Treaty Organization, yaitu kerjasama pertahanan negara-negara di kawasan Atlantik Utara. Jadi ada nama kawasannya, namanya kerjasama regional. Dan yang terakhir ada namanya kerjasama multilateral. Multi itu artinya banyak, lebih dari dua. Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Jadi seluruh negara di dunia ini bisa masuk menjadi anggotanya. Karena sekalian ya, di kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Oke ya, tapi kawasan tidak membatasinya. Contohnya PBB, ya ini yang paling besar ya, atau United Nations, UN. Lalu ada World Trade Organization, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Ada IMF, International Monetary Fund. Ada juga World Bank atau Bank Dunia Economy and Social Council, ECOSOC. Ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada Gerakan Non-Blok atau GNB, atau bahasa Inggrisnya adalah NAM, Non-Alignment Movement. Ada Konferensi Asia Afrika, ya. Lalu kemudian ada Organization Petroleum Countries, OPEC, yaitu negara-negara pengekspor minyak. Ini anggotanya lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Seperti PBB seluruh dunia, World Trade Organization, ya negara-negara di seluruh dunia bisa menjadi anggotanya. World Bank juga demikian. Nah, demikian anak sekalian kerjasama multilateral. Jadi ingat, bentuk kerjasama internasional ya atau bentuk dari hubungan internasional itu ada tiga, yaitu bilateral, dua negara, regional, negara-negara dalam satu kawasan, dan terakhir adalah multilateral. Nah, anak sekalian, sebagai penutup studi kasus, kalian jawab ya, apakah hubungan internasional atau kerjasama internasional, baik itu bilateral, multilateral, ya, regional, itu menguntungkan Indonesia? Nah, berikan contoh kerjasama. Kalau kalian jawab menguntungkan, iya menguntungkan, apa alasannya? Kalau tidak menguntungkan, apa alasannya? Berikan contohnya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu belajar kita tentang bentuk-bentuk kerjasama atau bentuk-bentuk hubungan internasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bapak rasa pasti bisa karena materi ini sangat mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.